Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajarnya walaupun dalam keadaan pandemi. Kalian belajar secara daring, tetap semangat belajar di rumah dan jangan mudah bosan-bosan melihat video Ustazah. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan video pembelajaran tentang bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita masuk pembelajaran kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim dan dengan doa belajar. Doa belajar dimulai. Doa belajar selesai, kita lanjut pembelajaran kita ya. Di video pembelajaran yang lalu kita belajar tentang tes deskripsi. Kalian sudah mengetahui apa itu tes deskripsi? Apa saja unsur-unsur tes deskripsi? Nah, selanjutnya di video ini kita akan belajar tentang menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Oke, kita lanjuti pembelajarannya dengan video selanjutnya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang bahasa Indonesia, yaitu teks deskripsi. Kita masuk ke sub pembahasan selanjutnya, yaitu menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran tentang sub pembahasan ini adalah siswa mampu untuk menelaah struktur isi dan unsur kebahasaan teks deskripsi, baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian, siswa mampu untuk menentukan isi teks deskripsi baik melalui lisan maupun tulisan. Selanjutnya, siswa mampu untuk memetakan isi teks deskripsi baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian yang terakhir, siswa mampu untuk menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi baik melalui lisan maupun tulisan. Pelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu cabang ilmu. Sebagai warga negara Indonesia, terutama kamu sebagai anak Indonesia, merupakan suatu hal yang wajib untuk mempelajari ilmu tentang kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia. Menuntut ilmu dalam Islam adalah suatu kewajiban. Dalam pembelajaran ini, Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk menelaah dan membaca setiap hal yang berkaitan dengan ilmu. Sumber utama ilmu ada di dalam Al-Quran, serta dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Dalam pembelajaran ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya kita masuk sub pembahasan selanjutnya, itu menelaah struktur isi pada teks deskripsi. Sebelum kita memahami dan mengetahui lebih lanjut, sebaiknya kita baca terlebih dahulu teks berikut ini. Melati putih. Di Indonesia, melati putih atau bahasa latinnya Jasminum sambac merupakan salah satu jenis melati yang dijadikan sebagai puspa bangsa atau simbol nasional. Hal ini dikarenakan bunga melati melambangkan kesucian, keindahan, kemurnian, dan dikaitkan dengan berbagai tradisi dari banyak suku. Bunga ini menjadi keharusan untuk hiasan rambut pengantin dalam upacara perkawinan berbagai suku di Indonesia, terutama suku Jawa dan Sunda. Bunganya tunggal atau berpasangan, berwarna putih dan tampak lembut, berdiameter 2-7 cm. Bunganya tumbuh di ketiak daun dan berkelompok 3-12. Mahkota bunga berbentuk lembaran mengerut seperti trompet,
Bunga ini membuka di malam hari dan mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Daunnya berjenis tunggal berbentuk oval, ujungnya runcing, pangkalnya membulat, tepinya rata dan bertulang daun menyirip. Daun berwarna hijau terang, lembut, mengilat dan memiliki panjang 5-10 cm dan lebar 4-6 cm. Kuncup bunga melati putih sudah mengeluarkan aroma harum meskipun belum menjadi bunga. Bunga melati putih dikategorikan sebagai tanaman semak merambat yang tingginya mencapai 50-300 cm. Akarnya termasuk akar tunggang, sulit dipatahkan. Kalaupun dipatahkan, bekasnya tidak rata, tidak berserat, dan berbuku-buku membesar. Batangnya bulat berkayu dengan tinggi 0,3-3 meter, bercabang-cabang dan berwarna coklat. Nah, Anda sekalian, kalian semua sama-sama kita baca tadi ya, tentang salah satu contoh teks deskripsi. Nah, untuk itu kita bahas unsur-unsur yang terdapat pada teks tersebut. Nah, sebelumnya pada sub pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui ya apa-apa saja sih unsur-unsur pada teks deskripsi. Nah, unsur-unsur tersebut yaitu terdiri dari 3, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan atau penegasan ulang. Nah, pada simpulan atau penegasan ulang ini boleh ada atau juga boleh tidak ada. Nah, pada teks melati putih kita bisa melihat ya, deskripsi umum yaitu informasi apa yang disampaikan pada teks tersebut ya. Informasi umum tentang bunga melati putih yaitu sebagai puspa bangsa, simbol kesucian dan perangkat upacara adat. Nah, itulah dia isi tentang deskripsi umum. Jadi dia memaparkan secara umum apa yang diceritakan, digambarkan, dijelaskan pada teks tersebut. Kemudian terdapat juga deskripsi bagian ya. Apa yang dijelaskan penulis pada teks tersebut? Teks tersebut menceritakan tentang bagian-bagian dari tumbuhan melati. Yang pertama, penulis menjelaskan tentang bunga. Ya, dari jenis, warna, tampilan, ukuran, letak tumbuhnya dan sebagainya. Itu terdapat di paragraf kedua. Ya. Dijelaskan di situ bunganya tunggal dan berpasangan. Terus ukurannya, kemudian bunga melati juga berkelompok ya, 3-12. Kemudian ada juga di paragraf ketiga menjelaskan tentang daunnya. Terus di paragraf keempat menjelaskan tentang bunga tersebut, yaitu kuncup bunganya bagaimana. Kuncup bunga dari segi warna, bentuk, dan aromanya. Nah, terus di paragraf terakhir juga menjelaskan tentang batang melati. Dari tinggi, bentuk batang, terus bercabang dan berwarna coklat. Apakah ada tentang penegasan ulang pada teks tersebut tentang melati putih? Sepertinya tidak ada ya. Jadi itu simpulan atau penegasan ulang itu boleh ada dan boleh tidak ada. Jadi kita sudah tahu ya
struktur isi atau kerangka isi teks deskripsi itu harus memuat 3 unsur, yaitu judul, deskripsi umum, dan deskripsi bagian atau aspek yang dideskripsikan. Kemudian tentang simpulan atau penegasan ulang itu pada teks itu boleh ada dan boleh tidak ada. Nah, setelah tadi kita sudah membahas teks deskripsi tentang bunga melati, kita akan mengetahui ciri bahasa teks deskripsi. Apa saja ciri teks tersebut? Nah, kita akan mengetahui dari menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek atau suasana. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan, mengubah atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya sehingga menjadi lebih spesifik atau khusus. Nah, sebagai contoh, ada satu ruang yang menarik untuk aku datangi setiap harinya. Sekali lagi, ada satu ruang yang menarik untuk aku datangi setiap harinya. Di manakah kata sifat dalam kalimat tersebut? Ya, kalian benar, yaitu kata menarik. Ya, menarik itu merupakan kata sifat yang menjelaskan kata benda yang mengikutinya. Apa objeknya? Yaitu ruang. Bisa ruang tempat, ruang tidur, kamar tidur, ataupun kamar yang membuat menarik baginya ya. Di ruang, itu objeknya. Kemudian, kita juga bisa mengetahui dengan menggunakan kata kerja aksi untuk mendeskripsikan perilaku. Sebagai contohnya, bunga ini membuka di malam hari dan mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Sekali lagi, bunga ini membuka di malam hari dan mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Sudah mengetahui mana dia kata kerja pada kalimat tersebut? Ayo kira-kira apa ya, Ananda? Ya benar, membuka dan mengeluarkan. Jadi membuka itu dan mengeluarkan adalah kata kerja aksi ya untuk mendeskripsikan perilaku. Ya, apa objeknya tadi? Kuncup bunga ya, tentang bunga. Objeknya tentang bunga. Kemudian apalagi ciri selanjutnya yaitu memanfaatkan majas untuk menumbuhkan kesan tertentu. Jadi terdapat majas di dalam teks deskripsi tersebut. Ya, terdapat majas. Kalian di waktu tingkat SD sudah belajar tentang majas ya? Bermacam-macam majas ya. Nah, majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan bahasa untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya semakin hidup. Jadi ketika kita membaca kalimat itu kita seakan-akan kalimatnya tersebut semakin hidup dan dapat tergambarkan di pikiran kita. Dan itu biasanya terdapat pada teks deskripsi, ya kan, majas tersebut. Nah, sebagai contoh, di matanya kota Alexandria sore itu tampak begitu mempesona. Cahaya mataharinya yang kuning keemasan seolah menyepuh atap-atap rumah, gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan. Semburat cahaya kuning yang terpantul dari riak gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Di dalam paragraf tersebut terdapat majas, ya, majas, yaitu kata menyepuh, menyepuh. Kira-kira itu majas apa ya? Ada yang tahu? Majas personifikasi sekaligus majas hiperbola. Ya, penggunaan gaya bahasa klimaks juga digunakan pada teks di atas ya. Yaitu pengulangan contoh dari hal-hal kecil dan akhirnya membesar seperti gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan.
Selanjutnya, kita akan tahu juga ciri bahasa pada teks deskripsi, yaitu menggunakan piranti kohesi implisit. Menggunakan piranti kohesi implisit. Nah, untuk mengaitkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya pada teks deskripsi tidak digunakan konjusi secara eksplisit. Keterkaitan antara kalimat satu dengan yang lain bersifat tematik atau implisit. Keterkaitan antara kalimat satu dengan yang lain tidak ditandai oleh penggunaan piranti kohesi, tapi oleh tema atau suasana yang hendak dideskripsikan. Jadi saling terkait. Ya. Maksudnya itu adalah tersirat maknanya. Nah, sebagai contoh, di matanya kota Alexandria sore itu tampak begitu mempesona. Cahaya mataharinya yang kuning keemasan seolah menyepuh atap-atap rumah, gedung-gedung, menara-menara, dan kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan. Semburat cahaya kuning yang terpantul dari gelombang di pantai menciptakan aura ketenangan dan kedamaian. Jadi ada makna tersirat di dalamnya ya. Jadi terdapat makna selain itu yang terdapat dalam kalimat tersebut. Apa sih makna yang tergandung di dalamnya? Yaitu tentang suasana di sore hari itu, tepatnya di kota Alexandria. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah keterkaitan antar kalimat ditandai dengan adanya deskripsi secara urut atau sistematis. Ya. Jadi teks tersebut menceritakan, menjelaskan secara urut dan sistematis. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menentukan isi teks deskripsi. Nah, untuk menentukan isi teks deskripsi, kita harus membaca beberapa contoh teks deskripsi. Nah, pada buku kalian di Bumi Aksara itu ada contoh ya, ada di halaman 17 terdapat 4 contoh teks deskripsi, masing-masing menceritakan deskripsi objek yang berbeda-beda. Ya, pada teks 4 itu menceritakan tentang ruang kelas. Di teks 5 menceritakan tentang Tugu Khatulistiwa. Di teks 6 objeknya menceritakan tentang Borobudur, Candi Borobudur. Dan di teks ke-7 menceritakan tentang Tari Kecak ya. Jadi itu ada objek, ada suasana juga, menceritakan objek dan suasana. Nah, baca terlebih dahulu beragam teks tersebut, maka kita akan tahu bagaimana menentukan isi teks deskripsi. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama yaitu membaca beragam teks deskripsi, kemudian memunculkan beragam pertanyaan terkait teks deskripsi yang telah dibaca. Jadi setelah kalian membaca teks deskripsi tersebut, maka akan muncul berbagai pertanyaan. Nah, maka kita akan tahu isi dari teks deskripsi tersebut. Yang ketiga adalah mencoba mendeskripsikan objek. Dan yang keempat adalah menyajikan dan menilai kebenaran hasil diskusi. Nah, untuk menyajikan dan menilai kebenaran hasil diskusi, kalian bisa meminta bantuan kepada teman kalian untuk mendiskusikan teks deskripsi tersebut. Untuk memetakan isi teks deskripsi, Anda sekalian bisa lihat peta konsep pada slide berikut ini. Nah, di buku kalian Bahasa Indonesia di halaman 21 itu ada contoh peta isi deskripsi. Kalian bisa membacanya ya. Sudah ada kan bukunya? Nah, kemudian setelah kalian melihat contoh peta isi teks deskripsi, lalu kalian coba untuk membuat peta isinya.
Nah, kalian buat-buat ya kan tentang objek yang kalian tentukan. Selanjutnya adalah menyajikan dan menilai kemampuan mengembangkan peta isi tersebut. Selanjutnya adalah menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi sebelum kalian membuat teks deskripsi, alangkah baiknya kalian sajikan dulu data, gagasan, dan kesan tentang objek yang akan kalian tulis ya, yang akan kalian deskripsikan. Nah, yang pertama itu mengamati contoh pengembangan data, gagasan, dan kesan. Kalian tulis terlebih dahulu, kemudian kembangkan peta isi yang sudah kalian tulis. Selanjutnya adalah setelah kalian tulis peta isi, lalu kalian perhatikan tentang penggunaan ejaannya ya. Jadi, apa itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan aturan tentang penggambaran lambang bunyi ujar suatu bahasa serta tata cara penggabungan bunyi ujar dan pemisahannya. Cakupan bahasan ejaan adalah penulisan bunyi menjadi huruf, penulisan huruf menjadi kata, penulisan tanda baca, pemisahan kata dan pembentukan serta penggabungan kata dengan imbuhan. Muslich tahun 1984. Nah, itu tadi tentang ejaan. Nah, untuk kalian lebih paham lagi ya tentang penggunaan ejaan, ayo kita berlatih. Manakah penulisan huruf kapital yang tepat? A. Para kepala desa di Kecamatan Pakis akan mengadakan rapat dinas. B. Para kepala desa di Kecamatan Pakis akan mengadakan rapat dinas. C. Para kepala desa di Kecamatan Pakis akan mengadakan rapat dinas. D. Para kepala desa di Kecamatan Pakis akan mengadakan rapat dinas. Menurut Anda sekalian, kira-kira jawabannya yang mana ya? Silakan kalian tulis di kolom komentar ya di video ini. Selanjutnya, manakah penulisan kata dalam kalimat berikut yang paling tepat? A. Dari ketiga anak saya, yang kedua yang paling pandai. B. Dari ketiga anak saya, yang kedua yang paling pandai. C. Dari ketiga anak saya, yang kedua yang paling pandai. D. Dari ketiga anak saya, yang kedua yang paling pandai. Nah, sama ya, kira-kira mana tuh ya jawabannya ya? Silakan Anda tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Jadi Anda sekalian, kesimpulan pada pelajaran ini adalah sebelum kita membuat sebuah teks deskripsi, kita harus tahu apa itu pengertian dari teks deskripsi. Kemudian kita harus tahu juga struktur isi dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi ya. Setelah kita sudah tahu, kita akan mudah membuat sebuah teks deskripsi dengan objek yang kalian sukai. Nah, sebelum itu kita harus juga buat kerangkanya dulu. Yang pertama adalah menyajikan data-data, gagasan dan kesan. Kemudian buat peta isi teks deskripsi. Lalu kalian kembangkan peta isi teks deskripsi tersebut yang sudah kalian tulis menjadi sebuah teks atau tulisan atau bacaan. Demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Tugas ya, kalian kerjakan di double folio atau kertas HVS. Nanti insya Allah akan dikumpulkan dan di grup akan Ustazah kabari tanggal pengumpulannya di sekolah. Ya, kerjakan tugas berikut untuk membuat teks deskripsi tentang objek yang kalian pilih. Ya, bisa objek tentang binatang, tanaman, benda-benda yang kalian sukai atau tempat-tempat bersejarah, ataupun tentang teman kamu, sahabat kamu yang sangat dekat. Oke. Yang kedua, pertama itu buat dulu peta isinya untuk menggambarkan objek yang akan kalian tuliskan. Lalu kembangkan menjadi sebuah
teks deskripsi atau bacaan ya, tulisan atau paragraf. Terima kasih atas perhatian Anda semua untuk sub pembahasan ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya, dan kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.